Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini soal kategori ya, radikal moderat. Secara agama, kita memang tidak diperintahkan untuk menjadi seorang muslim yang radikal. Sebagaimana juga kita tidak diperintahkan untuk menjadi muslim yang moderat. Yang pasti bahwa kita ini diminta untuk menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjadi muslim yang kafah. Udhulu fisilmi kafah. Takwa itu oleh para ulama diartikan sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang. Kalau digabungkan dua perintah itu, maka takwa itu bisa diartikan melaksanakan seluruh kewajiban tak terkecuali. Semua yang masuk ke kewajiban itu sebagai konsekuensi dari seorang muslim bertakwa itu semestinya dilakukan dan semua yang dilarang itu semestinya ditinggalkan. Itu dari sisi agama. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita ini menjadi muslim yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya dan menjadi muslim yang kafah, sungguh-sungguh kafah, ini mau disebut apa? Mau disebut moderat atau mau disebut radikal? Kalau mau disebut moderat, silakan. Mau disebut radikal, pertanyaannya sekarang adalah radikal dalam pengertian apa? Sebab radikal itu adalah satu istilah yang dia bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Dulu di masa Soekarno, Bung Karno, itu Bung Karno pernah mengatakan bahwa untuk kita merdeka, itu diperlukan partai pelopor. Kata beliau, ciri dari partai pelopor adalah bahwa dia memiliki sifat radikal dinamis. Jelas, radikal di sini bermakna positif. Saya ingin mengatakan juga begini, bahwa isu ini radikal ini menurut saya nggak nyambung dengan apa yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tadi saya kira kita sudah nonton bareng-bareng. Ada KKB, ya, nembak 8 orang. Itu yang melakukan bukan orang-orang radikal itu. Lalu ada sekian banyak ibu-ibu antri 4-5 jam untuk sekedar mendapat 1 liter minyak goreng. Ini negara produksi CPO-nya itu 46 juta ton. Sementara untuk konsumsi sebagian dari ibu-ibu itu kurang dari 17 ton. 17 juta ton. Kemana yang sebagiannya itu? Kenapa bisa hilang begitu? Ini persoalan konkret. Lalu kenapa tiba-tiba kemudian ini pejabat pada angkat soal ini, presiden juga soal itu gitu. Seperti seolah-olah ini problem negara ini ditimbulkan oleh radikal-radikal ini. Artinya, korupsi BNPB siapa yang melakukan? Korupsi, koruptor itu siapa yang melakukan? Sebagian dari mereka yang kemarin dulu itu mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Ternyata OTT. Dia bukan radikal. Karena itu menurut saya ini penting untuk energi bangsa ini difokuskan kepada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh negara ini gitu. Begitu juga dengan liberalisme ekonomi, ya, segala macam itu yang membuat sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang. Kami sudah tangkap Pak Ismail. Wow.